Dan ini adalah tangga yang mengantarkan seseorang kepada fana fillah. Fana itu apa sih? Kalau bahasa kita ini hilang, hancur, tenggelam di dalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan jasad ini, tapi hati. Idza asabatka ayyuhal insan, apabila menimpamu wahai manusia, musibatun, satu musibah, au nazalat bika baliyah, atau turun kepadamu bala, ujian, fi badanin au ahlin au malin, baik pada badan atau keluarga atau harta yang menimpa kepada kita semuanya, fadhkur man anzala dzalika alaika, maka ingatlah siapa yang menurunkan hal tersebut kepadamu. Artinya apa? Setiap kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan atau musibah atau bala, segeralah ingat siapa yang menurunkan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menggerutu. Yang Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat kasih sayang, punya sifat cinta kepada kita semuanya. Sangat boleh jadi yang diberikan kepada kita itu adalah nikmat, hanya kita belum mengerti di balik daripada musibah itu apa yang ada, sehingga kita sering menggerutu. Sering menggerutunya karena tidak tahu apa yang terjadi di balik itu. Nah, sangat boleh jadi musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk menghapuskan dosa kita atau menghilangkan aib-aib kita dengan cara memberikan musibah tersebut. Oleh karenanya bersungguh-sungguhlah engkau di sini dengan sifat ihsan, mempunyai sifat ihsan. Apa sifat ihsan itu? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kalau Ibnu Arabi mengartikan begini, membaca ini ya, anta budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Fa illam takun, berhenti di sini, maka jika engkau tiada, tarahu, engkau akan melihatnya. Paham ya? Fa illam takun, apabila engkau tiada, engkau akan melihatnya. Artinya apabila engkau sudah fana di dalam Allah Subhanahu wa taala, engkau dapat melihat Allah Subhanahu wa taala itu. Kita umumnya kan, ini Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu orang hebat. Ibnu Arabi itu kalau belajar, hari ini dia belajar mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Besok belajar lagi, banyak bertanya kepada gurunya. Hari ketiga gurunya jadi muridnya. Ini Ibnu Arabi ini ya, hebat. Jadi ya begitu, fa illam takun, jika engkau tiada, tarahu, engkau melihatnya. Karena syarat untuk melihat Allah itu adalah fana fillah, tenggelam di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, membicarakan ini berarti kita harus membicarakan tingkatan-tingkatan seseorang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para salik, siapa para salik? Ya, antum semua ini yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala nanti melalui tangga demi tangga. Kalau bahasa kita tangga ya, atau maqam. Tangga. Udah naik tangga belum? Ini pertanyaannya. Lah ini lewat tangga, sudah naik tangga apa belum? Jangan-jangan kita masih di halaman ini. Ya, belum naik ke tangga. Makanya di sini akan dibicarakan ada 10 tangga, 10 anak tangga yang akan kita lalui pada hari ini, dibicarakan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan selesai sore hari ini. Selesai ceritanya, tapi sampai ke 10 ya belum. Karena membicarakan tentang ihsan tadi. Tangga pertama adalah mukasyafah. Mukasyafah itu apa? Terbukanya hijab.
atau penghalang atau hijab antara dia dengan Tuhannya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tersingkapnya berbagai sifat dan hakikat, sifat Allah dan hakikat Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui zahir, bukan melalui penampakan zahir, tidak, akan tetapi dengan hati atau secara batin. Dan mukasyafah itu bisa dicapai apabila orang itu sudah bersih hatinya. Orang selama ini membicarakan orang yang kasyaf itu adalah mengetahui hal-hal yang gaib, lihat setan, lihat jin. Ya, bukan kayak gitu. Orang yang namanya kasyaf itu apa, orang Jawa bilang rusak jroning winarah, rusak jroning karah sini pasti. Gitu. Karena naritnya mengetahui hal-hal yang gaib, bukan begitu. Orang yang kasyaf itu yang hatinya dapat melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kasyaf. Ketika kita kemana-mana ingat akan Allah, begitu terjadi sesuatu langsung kembali kepada Allah, langsung kembali kepada Allah, dan tidak ada yang lain, hanya Allah. Itu berarti mulai tersingkap sudah hati kita. Tuh. Pernah ketulangan, makan tertelan tulang, pernah ya. Saat itu yang diingat apa? Ingat Allah apa ingat tulangnya? Nah, berarti belum kasyaf itu, ya. Pernah jalan kaki kesandung, pernah. Tak, luka berdarah, yang diingat apa? Luka, darahnya, atau batu yang kita sandung, atau Allah? Yang diingat batu dan lukanya, berarti belum kasyaf itu. Kalau yang namanya kasyaf, begitu apapun yang menimpa kepada kita, Allah yang diingat, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang yang sudah mencapai pada derajat mukasyafah. Ini kalau hati belum bersih susah juga. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pokoknya hanya Allah saja. Kalau semakan enak sekarang, begitu makan lezat banget pada hari itu, habis makan meledak, yang diingat apa? Makanannya enak apa Allah? Hari ini menunya Masya Allah mantap, Allahnya kemana? Berarti belum kasyaf, belum. Makanan dari mana? Yang bikin enak siapa? Allah. Kembalikan kepada Allah. Apabila sudah bisa mengembalikan kepada Allah, itu baru kita masuk ke dalam kategori mukasyafah. Ini pertama loh ya, ini tangga pertama. Makanya tadi saya tanya, sudah di tangga apa baru di halaman ini? Kita baru sadar ya, baru menyadari, Masya Allah, selama ini aku ini belum naik tangga loh, baru di halaman, masih dalam bersih-bersih kita ini. Makanya zikir lataif 7 itu bersih-bersih dari lataif, dari qalbi, ruh, sir, khafi, afa, nafsu, natika, kullu jasa, bersih. Allah dalam mereka bersih. Nanti kalau sudah bersih, baru kita akan naik tangga. Nggak usah berusaha loncat ke tangga itu, tidak. Nanti dengan sendirinya kita akan dinaikkan ke tangga tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menaikkan. Makanya orang bersih-bersih belum, ya, merasa diri paling hebat, paling pinter, kemudian orang lain semua nggak bener, bahkan orang menjalankan syariat pun katanya nggak bener, kok dibilang katanya sudah sampai kemana? Sampai kemana? Orang gila itu. Orang menjalankan syariat dibilang kulit, katanya sudah sampai. Ya. Kasyafah aja belum, bersih aja belum hatinya. Bersihkan sudah, bersih, ya. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong hanya kepada Allah, minta tolong pokoknya kepada Allah saja, jangan kemana-mana. Kalau kita sudah punya pegangan ini, punya teman, punya saudara, punya guru yang mengajak kita hanya kepada Allah, udah pegang erat-erat itu, pegang erat-erat. Orang minta doa, doain gitu aja dah ya. Gak usah dibawakan bawang,
Ya Ustaz Rudi, bawakan bawang, bawangnya bacakan doa. Bukan ngurus makamnya seseorang atau derajat seseorang pakai meteran, itu tidak ada. Orang dimeteri, kalau 1 meter derajatnya sekian. Tidak ada. Orang ngukur makam seseorang kok dengan meteran, meteran tukang atau meteran penjahit. Nah, ini bukan begitu ngukur derajat seseorang, ya. Orang yang ngukur derajat seorang itu hanya orang stres saja. Orang stres kok kau jadikan guru lah, kok ini lebih dari stres, Sudah tahu orang nggak jelas loh. Kalau ambil sebagai sahabat, kok ambil ilmunya, otakmu kemana, Mas? Yang masih mau berguru sama orang-orang semikian, silahkan, kita ucapkan selamat berpisah. Tapi yang masih berguru kepada Buya Mustari, ayo kembali dan tinggalkan itu semua, ya. Nah, Buya Mustari ngajaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Saya terus terang aja, akhir-akhir saya bilang sama anak-anak itu, wah, ini makin gawat ini. Loh, kok makin gawat? Iya, saya bilang gawat ini. Kenapa? Karena orang datang ke rumah minta doa, keluarganya sakit. Alasannya apa? Dulu ada keluarganya sakit, minta ke rumah, minta air, kemudian sembuh. Dia sembuh, bawa orang lain. Wah, ini bahaya ini. Karena saya ingin menghilangkan image demikian. Yang namanya ustadz itu bukanlah dukun, namanya kiai itu bukan dukun. Kalau minta doa ya doa gitu aja. Padahal maaf ya, kalau sampean minta air ke rumah, itu nggak tak bacain doa, tak ambilkan air di galon, tak kasihkan gitu aja, nggak tak bacakan doa, bener. Tak buka ini. Loh, sampean kok sembuh? Itu keyakinan sampean sendiri, bukan doa saya. Keyakinan sampean sendiri. Rugi, nggak usah saya minta-minta itu, nggak usah. Saya pengennya nggak sembuh, sehingga orang nggak mau datang lagi ke rumah saya gitu loh. Ternyata sembuh ya. Jadi kalau minta air, ambilkan aja air di kran itu. No. Isbu jabalbu, tak keburu panicu, mandi karepmu, ramadi karepmu, wis ya. Silakan aja. Tidak kepingin hal-hal kayak gitu. Nah, ini ngukur makam seseorang kok dengan meteran, ya nggak akan bisa, kan bisa. Itu orang kayak gini. Ya. Kalau sudah tahu orang gini diikuti, yang ikuti siapa? Hah? Yang gini kok diikuti? Allah, ya. Nah, ya, ukur seseorang, derajat seseorang bukan pakai meteran itu ya. Tuh, ini hatinya bersih, nanti dia akan masuk pada makom mukasyafah. Terbuka hijab antara dengan Allah. Kalau mengetahui hal-hal yang gaib, mengetahui di sana gini, itu kerjasama dengan setan bisa. Setan tuh tahu besok ini di sini akan terjadi ini, akan terjadi itu, setan bisa. Kerjasama dengan setan bisa. Nah, kasabmu kasab Rabbani atau kasab syaitani? Kasab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa dari setan, kan gitu ya. Satu, baru satu ini, padahal 10 nih. Lanjut gak nih? Lanjut. Wani piro? Enak aja ngomong lanjut ya. Yang kedua musyahadah. Setelah terbuka hijab, musyahadah. Setelah tadi terbuka, tersingkap hijabnya, tabirnya tersingkap, baru musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan. Ya, kalau di sini ada tabir, tabirnya dibuka, kan kelihatan. Ilu, kan kelihatan, ya enggak? Ini ada tabir, enggak kelihatan. Begitu dibuka kelihatan. Ini musyahadah. Penyaksian ini tersingkapnya hijab tanpa bentuk dan sifat lagi. Tidak ada bentuk, tidak ada sifat. Gimana tidak ada bentuk, tidak ada sifat? Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan dengan apa? Dengan kekhususan, dengan sesuatu yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba tersebut, dan dengan khasnya atau ciri khasnya tersendiri. Gimana itu? Nanti kalau antum sampai akan mengerti. Ya. Kalau belum nyampe gimana tahu? Ya. Saya cerita tentang sesuatu
kepada orang yang belum pernah tahu tempat itu. Ya sama dengan aja nyeritain orang nggak jelas gitu. Misalnya saya cerita, di sebelah sini loh, ini ada ini. Nah, Anda belum pernah ke sana. Gimana mau tahu? Paling membayangkan, berandai-andai, begini. Ya kan? Cuma itu. Kalau pengen tahu, jalani. Nanti lama-lama akan dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau sudah yang namanya musyahadah, ini adalah runtuhnya hijab dengan lebih meyakinkan. Kalau tadi baru tersingkap, ya, apa itu baru apa yang pertama ini tersingkap, ini runtuh sudah hijabnya, plak, tidak ada lagi hijab bainahu wa bainallah. Dan musyahadah ini lebih tinggi daripada mukasyafah. Gambarannya kan kalau di sana ada tabir itu dibuka, krek, dah kelihatan di sebelah. Kalau mukasyafah melihat, itu dia, tuh, ya. Kalau sudah terbuka hijab, sudah melihat, apalagi yang harus dilakukan? Halo? Kenal nggak dengan orang yang ada di dalam itu? Kenal nggak? Maka di situ ada namanya muayyanah. Muayyanah. Artinya muayyanah apa? Pengenalan. Nah, ini menjadi tangga persiapan yang ketiga. Dipahami sebagai mengenali hakikat yang dicari. Hakikat yang dicari itu mulai mengenal. Kalau tadi terbuka hijabnya, mulai terbuka, kemudian runtuh hijabnya, kelihatan orangnya, siapa di dalam. Makin jelas kan, di dalam itu siapa-siapa kita ngerti. Artinya apa? Kalau sudah hijab ini terbuka semua, kita akan mengerti secara hakiki. Melalui penglihatan mata, lanjut dengan hati. Maksudnya ini gimana? Apabila sudah sampai kepada yang ketiga ini, karena sudah dia menyaksikan, sudah terbuka hijab, sudah menyaksikan, sudah mengenal atau mengenal kepada yang dilihat, maka setiap kali melihat apapun, yang dilihat adalah al-haq, Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dahu, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Tidaklah aku melihat suatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya, dan aku melihat suatu kecuali aku melihat Allah sesudahnya, dan aku tidak melihat suatu kecuali melihat Allah ada di dalamnya. Allah aja. Allah. Artinya apa? Bukan melihat yang nongol ini adalah Allah Ta'ala, bukan. Di balik ini semua ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dilihat bukan manusia yang gejedot ini, bukan. Di balik ini ada Allah. Di balik orang-orang yang duduk di sini. Maaf kalau saya boleh tanya, ya. Ini mulai kena penyakit saya. Boleh tanya ya, boleh tanya. Siapa sampean, siapa? Supri. Ini saya lupa betul ini. Namanya lupa kalau sudah begini. Lupa namanya, Pak Supri. Jenengan? Namanya Pak Sinto. Tolong ingatkan nanti kalau saya ingin sebutkan Pak Supri, Pak Sinto, ya. Pak Supri, Pak Sinto. Perasaan saya namanya Allah semua dua-duanya. Allah, ya. Ketika saya melihat kepada orang berdua ini, yang saya lihat bukan orangnya yang bernama siapa tadi, Pak Sinto dan Pak Supri, tapi apa? Di balik Pak Sintonya itu adalah Allah. Jadi yang dilihat Allahnya, bukan orangnya, gitu loh. Jadi kalau sudah begitu, gimana kita? Apa melihat keburukannya? Enggak, Allahnya di balik itu. Itu loh. Kenal berarti apa? Kenal, ketika saya kenal dengan Anda, saya kenal dengan Allah. Gimana? Kenal. Itu yang berapa lupa itu. Kalau kita ketemu dengan orang karena diingat namanya aja, oh itu Pak Imin,
Oh itu paijem, oh itu yang diingat itu, jadi Allahnya hilang. Dan ini nggak bisa dibuat-buat dan nggak bisa dipaksa, nggak bisa. Kalau memang lupa, beneran lupa, itu berat mengingatnya, malah apa? Begitu mengingat nih kayak orang stres malahan. Oh, namanya siapa itu bingung sendiri gitu loh, karena betul-betul lupa, betul-betul lupa. Itu yang disebut mandama dzikruhu faqad dama nisyan. Barang siapa berkekalan zikir maka berkekalan pula lupa. Bukan lupa kepada Allah, bukan lupa kepada Allah, tapi ingatnya hanya kepada Allah, lupa kepada dunia ini. Terus lupa sholat, lupa ngaji, enggak. Semua disetir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan manusianya untuk ibadah, maka waktu ibadah disetir oleh Allah. Ayo ibadah kamu. Rakaatnya ya maghrib pas 3 rakaat. Karena apa? Allah yang atur, Allah merintahkan 3 rakaat. Karena yang sholat kita akhirnya lupa 2 apa 3 itu loh ya. Ini setir oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mengenal seperti itu. Nah ini akan dilalui oleh ikhwan-ikhwan thariqah ini asal istiqomah ya, yang penting istiqomah. Makanya guru kita Buya Mustari pernah mengatakan orang-orang thariqah itu tidak akan mati di jalan. Ini ada 2 makna ini. Secara lahiriah orang-orang ahli thariqah tidak akan mati di jalan secara lahiriah. Tapi secara hakikat orang-orang thariqah itu tidak akan mati di jalan, itu tidak akan mati dalam thariqah, matinya di dalam ma'rifah gitu loh. Jadi walaupun dia belum sampai kepada tingkatan ma'rifah dalam thariqah, begitu dia mati ditarik oleh guru-gurunya sampai kepada tingkatan ma'rifah kepada Allah. Maka orang-orang thariqah matinya dalam ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ya. Indah gini ya. Insyaallah. Yang ini yang dicari. Kalau iman yazidu wa yankus, iman itu tambah kurang. Kalau ma'rifah kan tetap gitu. Ma'rifah tetap. Nah, ini mengenalnya dengan siapa? Mengenalnya Allah dengan siapa? Dengan apa? Dengan ruh. Ruh. Ruh itu di mana? Di mana tempatnya ruh? Halo? Raba aja, raba kulit masing-masing. Kalau masih terasa berarti ada rohnya, gitu aja dah. Ujung rambut masih terasa ada rohnya, cabut rambutnya, letakkan di lantai, suruh pegang temannya, terasa enggak, berarti sudah terpisah dengan rohnya, enggak ada rohnya. Gitu aja, enggak usah repot-repot ya. Nanti secara khusus akan kita bahas ruh, nyawa, jiwa, itu perlu kita bahas ya. Kita bahas itu, pembahasannya dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah dan seterusnya ya. Maka kalau dibahas lama itu. Saya tulis dalam buku segini tebalnya. Ya. Tebal itu, agak lama misalnya. Nah, ketiga sudah. Baru ketiga udah blenger kita ini ya. Sampai ke 10 seperti apa ini? Ya. Keempat lebih ringan. Apa? Al-hayah, hidup. Maksudnya hidup disertai dengan cahaya hakikat, hidup dengan ilmu, iman, ilmu menggerakkan perilaku, perilaku membentuk hidup. Loh, gimana ini? Dengan ilmu ruh kembali ma'rifat dan tauhid, tubuhnya cinta dan beribadah. Jadi tubuhnya ini cinta dan beribadah kepada Allah, ruhnya ma'rifah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hayat. Sudah pernah dijelaskan tentang hayat, jadi nggak usah dijabarkan lagi. Tentang hidup kan sudah dijelaskan. Beberapa pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa hidup adalah milik Allah. Ya, saya ulangi sedikit aja. Kalau kita bisa melihat karena hidup, bisa mendengar karena hidup, bisa bicara karena hidup, bisa gerak karena hidup, bisa diam karena hidup.
Sedang hidup milik Allah. Berarti penglihatan milik siapa, pendengaran milik siapa, gerak dan dia milik siapa? Ayo, diakui. Diakui, ya. Makanya orang-orang tariqah itu, orang-orang ma'rifah lah, itu enak salatnya. Allahu Akbar, hilang, tenggelam dalam Allah. Semua gerak dan dia milik Allah. Ngikuti pelajaran fikih, Allahu Akbar, qasad ta'arad ta'yin, mikirkan itu, Allahu Akbar, gak selesai-selesai, ragu akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gini loh gambaran yang paling mudah. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, antum kan pernah naik sepeda, pernah ya? Apa langsung bisa naik sepeda? Enggak kan? Dulu belajar jatuh bangun, jatuh bangun aku, ya begitu. Belajar naik sepeda, jatuh bangun. Kenapa Anda bisa jatuh naik sepeda? Pertama, belum bisa jaga keseimbangan. Dan ketika naik sepeda, yang antum pikirkan apa? Pertama, lihat setirnya. Dua, lihat bannya di depan. Ya. Terus mikir, genjot lagi pakai kaki. Akhirnya apa? Jatuh malahan, gak seimbang. Itu kebayangan qasad ta'arad ta'yin. Nah, namun setelah setelah Anda mahir naik sepeda, apakah Anda pernah memikirkan setirnya? Apakah Anda pernah memikirkan bannya? Apakah Anda pernah memikirkan sadel atau lapaknya? Enggak kan? Apakah Anda pernah memikirkan sadelnya? Enggak. Begitu naik jalan. Tapi maaf, apakah setirnya enggak ada? Tetap ada. Apakah bannya ada? Enggak ada? Ada. Sadelnya ada, semuanya ada, semuanya ada. Artinya apa? Kalau kita mencapai pada hakikat, udah tujuannya aja. Yang kita lihat begitu naik sepeda, tujuannya kemana? Anda mau ke pasar, nah, ini pedalnya dengan sendirinya udah, yang kelihatan pasar. Tapi syariatnya masih ada. Artinya apa? Geraknya masih ada, jalannya sepeda semuanya masih ada lengkap. Ini gambaran tidak meninggalkan syariat, akan tetapi batinnya adalah hakikat. Oh iya, yang diingatkan ilahi anta maksudi, tujuanmu apa? Pasar, ya pasar. Karena kita ibadah tujuannya kepada Allah, yang diingat Allah aja, yang lain nggak teringat. Akan tetapi syariatnya masih jalan. Maka kalau orang mengatakan sampai kepada syariat, sampai kepada hakikat, syariatnya tinggal, itu sama dengan orang ngomong naik sepeda tapi jalan kaki. Dusta itu. Dusta. Syariatnya kok hilang? Ya. Tidak, ya. Ini gambaran yang paling mudah. Awal kan mikirkan itu, mikir dulu. Ketika belajar, ingat-ingat dulu waktu belajar. Waktu belajar tuh mikir itu, waduh, tinggi banget sepedanya. Waduh, nggak dari sini, dari dalam. Serdek ya begitu dulu ya. Kalau belajar dulu kan serdek gitu ya. Belum naik, baru naik, ya. Pelan-pelan kayak gitu. Lama-lama nggak lagi udah. Sambil gelelang-gelengnya bisa jalan sampai kemana-mana. Udah, kayak gitu. Itu gambarannya. Dah, ya. Jadi syariat tidak hilang. Terus jalannya siapa yang jalanin? Sepedanya kan nggak bisa apa-apa. Yang jalannya siapa? Ya kita lah. Nah itu ruhnya ya kita, motornya penggeraknya kita. Ya kita ini seperti sepeda itu, gitu loh. Yang hidup kita bukan sepedanya. Sepedanya bisa jalan karena kita gerakkan. Itu hakikatnya hidup. Maka kita akan kenal betul yang namanya ma'rifah. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang kenal diri kenal Tuhan. Ini nggak kenal diri, dirinya merasa ada aja. Gimana mau kenal kepada Allah? Kembali kepada kata Ibnu Arabi tadi. Ya. Yang namanya ihsan anta budallah ka'annaka wa illam takun, jika engkau tiada tarahu, engkau melihatnya. Kalau engkau tiada, engkau bisa melihatnya. Lihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya? Masya Allah, jangan dihayalkan dulu ya, pelan-pelan aja jalani terus ya, insya Allah kelak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak saat akhir hayat kita betul-betul merasakan ma'rifah itu ya, itu paling tidak. Kalau pengen cepat merasakan, ya cepat mati aja. Allah enaknya
Kayak gini ini kita dibawa, lebih enak dibawa kayak gini ya daripada sendiri ya. Lebih enak dibawa. Yang kelima qobat. Qobat itu genggaman. Nih. Ini qobat. Nah, ini gelas dalam qobat saya, terserah saya mau saya minum. Alhamdulillah. Monggo diunjuk nih sarungnya. Kalau bahasa Jawa minum itu kan ngunjuk ya. Ngunjuk. Nggak ada yang diunjuk, yang ngunjuk nih sarung. Makom hamba yang jiwanya dalam genggaman Allah. Jiwanya dalam genggaman Allah. Tuh. Nanti bisa dibuka dalam surah Al-Furqan ayat 46 ya. Buka sendiri nanti dalam Al-Quran. Surah Al-Furqan ayat 46 yang Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam itu. Menggenggam, kalau ini jelaskan kan membaca ayatnya makin lama nanti. Menggenggam itu bisa diartikan juga dengan melindungi. Melindungi. Kalau sudah dalam genggaman, maaf, ini ada benda, mungkin saya punya sesuatu, ini aja dah. Kalau saya taruh kan diambil. Berarti saya genggam dalam lindungan saya nih. Sampai mau ngambil nggak bisa ini. Kenapa? Oh, saya genggam kok. Saya genggam. Cuma itu, ini memang sepele tapi nilainya luar biasa ya. Sholat pakai ini dengan nggak pakai ini beda 70 kali lipat. Sampai sholat nggak pakai siwak dengan sholat yang pakai siwak, yang nggak pakai siwak satu, yang pakai siwak nilainya 70. Cuma ini loh, sepele kayaknya ya, sepele. Jangan dianggap remeh ya. Makanya ikhwan thariqah kalau bisa ada 3 hal yang jangan pisah dari diri kita ya. Kita kemana lagi lebih mau zikir, mau ngaji, 3 hal jangan terpisah dengan kita. Apa? 1 siwak, 2 tasbih, 3 minyak harum. Kalau Buya Mustari orang thariqah kok di kantongnya nggak ada minyak harum, innalillah kata beliau. Orang thariqah kok di kantongnya nggak ada minyak harum, yang ada minyak nyong-nyong ya. Innalillah. Jadi 3 ini ada toh, ada semua, bukan pamer ini, ngasih contoh aja. Buya Mustari pernah nyampaikan, pertama ini siwak ya, 2 minyak harum, 3 tasbih. Karena tasbih ini meskipun kita tidak pakai, tapi biasa kita pakai sholat ya, kita pakai sholat, kemudian kita kantongi, maka ini diiringi malaikat kita, malaikat rahmat mengiringi kita saat kita membawa tasbih ya. Subhah, ini kalau orang Arab bilang subhah ya, tasbih ya. Bawa tasbih kan, bawa minyak harum, alhamdulillah. Ini siwak nggak ada, akhirnya ujung baju agak kuning semua ini, nanti dipakai siwak ini bajunya putih. Begitu pulang dari pengajian, loh Pak kok kuning baju sampean? Iya, tadi minjam pakai siwak katanya. Siwak ya. Mau kecil atau besar terserah, mau yang gede 1 jempol kaki juga silakan ini ya. Dan kalau pakai siwak ini gini ya, pegangnya gini, kemudian muternya gini, sini kanan dulu, tarik, nah kayak angkat 8, set angkat 8 tuh, ini tuh, ya mungkin gini dulu baru set, yang dianjurkan supaya dapat juga ya, dapat juga sunnahnya pakai siwak. Jadi ruh apa itu qabat itu digenggam. Dengan digenggam berarti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia di dalam qabatnya itu terserah Allah mau apa, terserah. Dah dilakukan oleh Allah terserah.
Kalau sudah dalam genggaman saya kan terserah saya, mau diapain, mau dibanting, mau apa kan terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa dalam qabatnya Allah Subhanahu wa taala, mau dikasih sakit atau kasih sehat, itu terserah Allah. Kon kita di dalam genggaman Allah kok. Dalam genggaman Allah. Namun orang dalam genggaman Allah akan selamat. Kenapa? Yang menggenggam inilah zat yang pengasih penyayang, maka kita akan selamat apabila berada di dalam genggamannya. Berbeda dengan di dalam genggaman singa ya. Dalam genggaman itu gambarannya begini, bukan digenggam begini Allah nyengkeram gitu, tidak ya. Dalam kekuasaannya, kalau ada seseorang kerja dengan kita, katalah karyawan, itu terserah saya ngatur kepada dia kan, terserah saya ngatur dalam genggaman saya, artinya dia nggak bisa bebas mau melakukan apa, harus ngikutin apa maunya saya. Orang dalam genggaman Allah ya kayak gitu, maka apapun yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini qabat. Kebalikan dari qabat yang keenam adalah basat. Basat tok, pakai tok. Lapang. Kalau tadi dalam genggaman, ini lapang, dihamparkan sudah semuanya. Ini lapang hati secara hakiki. Tuh. Lapang akan diperoleh jika Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan ilmu kepada seorang hamba, dia akan merasa lapang. Kemudian ditanamkan ketaatan dalam kalbunya, hamba seperti ini bisa tampak seperti orang biasa di hadapan manusia, tapi orang ini spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang biasa tapi dia orang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dihamparkan ini dunia, bukan. Tadi pagi kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada seorang yang dimasukkan ke dalam neraka. Padahal dia ahli ibadah. Solid ahli ibadah. Kata Nabi apa? Mereka rajin sholat, mereka rajin puasa, puasanya rajin, sholatnya rajin, kok masuk ke dalam neraka? Apa sebabnya? Mereka rajin sholat, mereka rajin puasa, akan tetapi kalau dunia dihamparkan, dia buru-buru ngejar dunia itu. Dia apa? Walaupun dia ahli ibadah, hatinya masih rakus dengan dunia. Oh bahaya juga ya, bahaya. Ini kalau sudah basat, lapang, hatinya lapang, jiwanya lapang, betul-betul lapang, kayaknya hidup ini tidak ada masalah, tidak ada problem, gitu aja kok repot ya, nggak mikir nggak apa, ya udah kayak gitu aja udah. Lagian kenapa kita nggak lapang? Hah? Kenapa kita nggak lapang? Sekarang ayo kita pikir pakai pikiran yang bersih aja, pikiran yang jernih. Apa yang mau kita pikirin, mau kita atur apa? Satu aja syaratnya supaya lapang, jangan ngatur Allah. Jangan ngatur Allah. Allah yang mengatur alam semesta. Hujan ada yang nurunin, angin ada yang menghembuskan, lombok ada yang ngecat. Ya, nggak tahu dari hijau tahu-tahu coklat merah loh. Kan sudah ada yang ngurus sendiri. Air sungai ada yang ngalirkan, matahari ada yang menjalankan. Ya udah mau ngurus apa tuh? Kita ini jadi mau yakin karena apa? Karena mikir itu semua. Kenapa kok hujan ya? Nah, ayo. Manggil pawang supaya nggak hujan, Allahnya diatur. Malah diawas, awas ya Allah kalau enggak. Ya Allah, begitu banyak jemuran kok nggak panas, udah 2 hari nggak ada panas ini, jemuranku nggak ada yang kering. La haula wala quwata illa billah, dipanggang kayak keripik nanti ya.
Itu manusia. Jadi nggak lapang karena apa? Berusaha mengatur Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berusaha untuk mengatur Allah. Kita yang diatur oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan menciptakan apa yang kau amalkan. Atau amal kita ini Allah yang ciptakan. Kita yang ciptakan Allah, gerak diam kita Allah yang ciptakan. Udah, selesai urusan kita. Tapi jangan kelewat tauhid ya. Ini harus dihalang-halangi dulu, terlalu tauhid. Ikhwan ini, ikhwan tanakhal, ikhwan tarikat, tauhid banget. Tuh siang-siang jalan haus rupanya, di pinggir jalan ada kelapa muda, tidak tahu milik siapa, petik. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu dan amal perbuatanmu. Ini kalau aku metik ini juga Allah juga yang mau. Dan ini kelapa milik Allah. Ambil aja, diminum. Bertauhid. Yang punya kelapa datang ngomong, "Loh, Mas, kenapa ambil kelapa?" Disuruh Allah, ini kelapanya Allah. Kelapa kan kelapanya Allah. Yang punya ambil kayu galam, awas ada kayunya Allah, pukul kita habis dah. Sama-sama bertauhid. Ini pernah kejadian di Banjar ya, di Banjar saya sama Ustadz Rafi'i almarhum Rafi Hamdi. Di jalan ini ada orang tua, di belakangnya ada mobil jeep jalan, suruh minggir nggak mau. Kai, minggir kai, ada mobil kai. Apa ujarnya? Aku belum disuruh oleh Allah Ta'ala minggir ya. Ujar Ustaz apa? Tampar aja sini tuh, tampar. Tampar pelan-pelan lah, nggak tampar banget, belum kenceng orang tua. Pak. Kenapa? Kamu kok laku aja? Ulun disuruh Allah Ta'ala pian suruh minggir, hanyar minggir. Ya, ini bertauhid ya, bertauhid. Ulun disuruh Allah Ta'ala, pian disuruh minggir. Minta ditampar dulu, hanyar minggir ini orang. Subhanallah ya. Kalau orang bertauhid harus ketemu orang bertauhid pula lah ya. Kullu min indillah, semua dari Allah. Bukan gitu. Ya. Kullu min indillah itu kalau kita melihat pada orang lain melakukan sesuatu, kullu min indillah, semua dari Allah Ta'ala, supaya kita nggak sakit hati. Tapi kalau buat sendiri-sendiri, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau yang menimpa dirimu itu yang baik dari Allah, kalau buruk itu dari dirimu sendiri. Jangan salahkan Allah. Ada dua ayat itu yang perlu jadi pegangan kita supaya selalu tidak menyalahkan orang lain. Ya, basat, lapang. Kita maunya lapang itu apa? Lapang rezekinya aja. Kalau bisa lapang hati. Kalau lapang hati itu meskipun rumahnya sempit tapi dada serasa lapang. Tapi kalau hatinya sudah sempit, meskipun rumahnya itu 1 hektar luasnya, ya rasanya sempit aja. Makanya Rasulullah rumahnya kecil tapi beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Karena apa? Hatinya yang lapang. Dan hati yang lapang itu bak samudra. Hati yang lapang itu bak samudra. Tahu samudra? Apa itu? Segoro ya, laut. Di dalam laut itu apa yang ada? Bangkai masuk ya, orang-orang qadha hajat, orang-orang beol itu di kapal, masuknya kemana? Ke laut. Macam-macam, bangkainya bangkai ayam, bangkai macam-macam sudah masuknya, kotoran masuk. Tapi air laut itu kan tetap suci, menyucikan. Najis nggak airnya? Nggak muntah najis, nggak. Kenapa? Karena air itu banyak ya, kayak gitu. Hati yang lapang itu nggak akan pernah sakit hati, diapain aja, enjoy aja gitu loh. Ini ikhwan tarekoh sudah lama ikut tarekoh kok kerjaan ini loro hati ya. Apa tadi? Akhirnya sakit hati aja. Ada temannya, ayo kita zikiran di sini, yang lain mau, yang lain enggak, sakit hati. Ya biar aja, yang enggak mau biar aja. Dia enggak mau kok. Jangan dipaksa-paksa. Yang mau, ayo. Ya, kita belajar. Keenam itu. Ketujuh, as-sukru. Artinya apa? Mabuk.
Mabuk. Kenapa mabuk? Hilang rasa karena bertemu kekasih. Orang kalau sudah bertemu dengan kekasih kan nggak punya malu, betul? Udah bertemu kekasih, aduh udah lama kita nggak ketemu sayang udah peluk-peluk dan sebagainya, nggak malu ya kayak gitu, dah itu orang mabuk itu. Ya Allah, mabuknya ini apa? Karena hati bergelora, merasa bergembira ketemu dengan sang kekasih. Ya Allah, lu sudah gitu tidak bisa diceritakan lagi sudah. Makanya orang-orang sufi itu tidak terasa, dia duduk semalam suntuk nggak tidur, nggak terasa ngantuk. Kenapa? Karena asik dengan sang kekasih. Kita sholat 2 rakaat aja nguapnya udah 50 kali. Alhamdulillah, iya ada udah ya kada stain. Ngantuk aja kerjaannya, nguap aja kerjaannya. Ya Allah, zikir baru 100 kali itu udah kesemutan di seluruh tubuh dah. Rupanya semutnya seluruh tubuh. Ini semut gatal lagi. Nggak betah, ya Allah. Nggak betah. Jadi kalau orang mabuk asyik, nggak ingat apa-apa sudah. Allah 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 Allah. Itu. Atau mabuknya karena rindu ingin bertemu. Rindu ingin bertemu, mabuk cinta, bukan mabuk cinta dengan manusia, bukan, cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini sebagaimana yang pernah saya ceritakan ketika seorang pemuda minta kepada Nabiullah Isa, ya. Minta kepada Nabi Isa, wahai Isa, mintakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala seberat darah rasa cinta kepada Allah. Kata Nabi Isa, tidak tahan kau, nggak bisa engkau menerima ini. Dia maksa, didoakan oleh Nabi Isa, ya Allah berikan kepada hambamu ini seberat darah rasa cinta. Akhirnya diberi oleh Allah seberat darah rasa cinta, seberat biji sawi rasa cinta. Nabiullah Isa alaihissalam lewat kampung tersebut, setiap lewat kampung tersebut anak muda ini nggak ada lagi. Ditanya oleh Nabi Isa, di mana anak muda yang biasanya di sini? Tidak ada, dia sudah gila wahai Isa. Dia sudah gila sekarang, itu ada di atas gunung. Datangi oleh Nabi Isa alaihissalam, dipanggil-panggil tidak jawab dia, hanya mengadah ke atas, Allah 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 Allah. Dipanggil sudah gak jawab lagi. Nabi Isa manggil tidak jawab. Kemudian ada hatif, ada suara sampai kepada Nabi Isa, wahai Isa, karena seberat darah rasa cinta yang aku berikan kepadanya lah, dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Kalau engkau belah dengan gergaji mulai kepala sampai bawah, belah, dia tidak akan pernah merasakan itu semuanya. Itu cinta. Gimana? Katanya cinta kepada Allah. Salat Allahu Akbar, ada nyamuk, Allah. Khalwat 10 hari aja rasanya setahun. Ya. 10 hari rasanya setahun. Ya Allah, ya. Ini cinta. Makanya yang mendorong seseorang jadi kuat adalah cinta. Dengan cinta itu ada power, ada kekuatan bagi seseorang. Cinta. Subhanallah. Dan karena cinta tadilah orang ini mabuk, namanya mabuk cinta. Ya, mabuk cinta. Dan tidak ingat apa lagi. Bukan orang yang mabuk itu kemudian ingat sadar, aku tadi mabuk loh. Enggak, itu mabuk darat, mabuk kendaraan. Kalau mabuk cinta kepada Allah nggak kayak gitu, orangnya nggak sadar akan dirinya. Ini katanya mabuk, sakar, tapi muntah-muntah nih, bukan. Sakar kok, bukan. Kayak orang di ruqyah itu, bukan. Orang mabuk itu nggak kayak gitu. Kadang-kadang malah diam. Tapi ditanya nggak nyambung, kayak Qais, karena cinta kepada Laila, terus saat mabuk dia diam aja. Di hatinya hanya Laila, di hatinya Qais ini Laila. Ditanya, hei siapa namamu? Laila, katanya. Laila, baca namanya Qais, dia jawab Laila karena mabuk. Ya, mabuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mabuk, ya, sakar, namanya sakar mabuk.
Wah, belum saya ngerasa ini kayak gitu. Apakah bisa kita merasakan? Bisa, ya. Kedelapan, saw, bukan su, ya, saw, sahwu, sahwu kalau bahasa kita, sin, ha, waw, sahwu, sahwu, as-sahwu, tenang, tenang, ini sudah tenang, kembali sadar setelah hilang rasa, ya, hampir mirip dengan basad, tapi kesadaran setelah sakar, setelah sadar hilang, sakar hilang. Makanya biasanya orang yang lagi fana atau yang lagi merasa sakar itu tingkahnya macam-macam, tapi nanti kembali kepada kesadaran dia tenang, udah tenang, ya biasa-biasa aja lah, tapi di dalam hatinya sebenarnya luar biasa ketenangan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita tidak melihat, dulu nggak kayak gini, sekarang kok tenang dia, ya. Makanya perjalanan orang-orang sufi itu kayak gitu, mengalami ini, nanti kemudian tenang kembali, ya, tenang. Kayak Buya Mustari apa kelihatan mabuk? Kan enggak. Padahal maaf, Buya Mustari itu pernah di penjara, di kerangkeng, bukan di penjara. Kenapa? Buya Mustari saat mabuk sakar, dikira gila, di kerangkeng, dalam kerangkeng besi, Bu. Itu Buya Mustari di Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Dikira gila. Allah. Kayak gini nih gimana? Coba. Namun setelah itu akan normal kembali. Akan normal kembali. Makanya biasanya orang-orang yang jadzab, saya tanya keluarganya, Allah yarhamha, ya, istrinya Ustadz Ihram ini kan pernah ngalami. Wah, itu luar biasa itu. Apapun dia tahu. Saya tanya sama keluarga, gimana ini? Dibiarkan, kalau dibiarkan insya Allah nanti akan kembali kepada sahu ini, kembali tidak tenang, tenang tapi tidak hilang gitu loh, tenang tapi tidak hilang apa yang dimilikinya. Tapi dari keluarga, orang tua mengatakan biar aja dikembalikan, habis sudah hilang, ya. Jadi kalau dibiarkan, memang orang seperti itu dalam perjalanannya, kan disebut orang-orang jadzab itu kan kayak gitu. Orang jadzab ini keakuannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak kuasa menahan dirinya, itu nggak biasa, nggak kuasa, mau berbuat ini ya ini, maunya seenaknya gitu aja dah, ya. Waktu itu minta misalnya sayur, ya, sayur istighfar gitu, minta sayur istighfar. Ini yang nyayur harus istighfar. Ketika yang nyayur istighfar dikasih nggak mau, nggak, ini bukan sayur istighfar, berarti yang nyayur tadi nggak baca istighfar, nggak mau dia. Buah sholawat misalnya, ya dia cari buah harus sholawat, kalau nggak sholawat dia nggak mau, ngerti. Di Pelihari itu ada juga. Kenapa? Rumahnya itu hampir 1 kilo antara masjid dengan rumahnya. Dibicarakan ini orang ini di rumah, di masjid dibicarakan, lagi jadzab itu. Dia ngomong, itu Pak, di masjid orang lagi ngomongin saya, jangan ngomongin saya, padahal jaraknya jauh. Ya tahu. Jadi karena semua keluarganya nggak tahan, ya. Karena kalau dibiarkan paling lama 2 tahun itu akan kembali seperti semula. 2 tahun, 2 tahun, mana tahan? Akan kembali seperti semula. Ya. Mungkin orang-orang yang awal, yang barengan saya, mungkin masih ingat dengan Allah yarham Pak Zuhdi, ya. Pak Zuhdi juga ngalami hal seperti itu. Saya paham kenapa. Saya bagian jaga, dikasih amanah Buya Mustari untuk jaga itu Pak Zuhdi. Nah, dalam keadaan seperti itu, nah terus balik tenang lagi. Kalau sudah tenang ya biasa lagi, ya. Artinya rasanya nggak hilang, tapi kondisi jiwanya normal kembali seperti semula. Dan ini harus dilakui, harus dilalui. Jadi orang-orang yang sudah melalui ini, dia harus melalui makom ini. Artinya apa? Jadzab, ini sahwu, ya, tenang. Tenangnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, al-ittisal, terhubung. Al-ittisal, terhubung.
Menurut Abu Razak Al-Ka'syani, ini adalah makom terhubungnya hamba dengan keagungan Allah. Ada hubungan antara hamba dengan keagungan Allah dan tidak ada hijab lagi. Dan hakikat sudah sangat dekat kalau sudah seperti ini. Al-ittisal. Subhanallah. Dan seseorang kepada fana fillah. Fana itu apa sih? Kalau bahasa kita ini hilang, hancur, tenggelam di dalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan jasad ini, tapi hati. Sayyidina Ali mengatakan, wa bi fana'i wajadtu anta, dalam kefanaanku lah aku ketemu engkau ya Allah. Dalam kefanaan ini. Subhanallah. Ini menghantarkan kepada fana. Dan dia tidak pernah mencari perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kepada Allah saja. Yang namanya tahyul, khurafat dan sebagainya nggak ada sudah, pokoknya hanya Allah saja, Allah saja. Makanya yakini ini semua. Yakini ini semua. Kalau kita masih tingkatan orang yang mencari nafkah, mencari rezeki, yakini rezeki itu dari Allah. Kita tidak dapat rezeki juga Allah Subhanahu yang berkehendak. Pokoknya larikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita baca setiap hari? Allah tu'izzu man tasya, tudhillu man tasya, ya kan? Allah ini mengangkat atau memuliakan seseorang, menghinakan seseorang, itu semuanya Allah. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Itu Allah Subhanahu wa taala maunya. Yang ke-10 al-infisal, terputus. Loh, sudah tersambung terputus lagi? Iya. Maksudnya apa? Terputusnya dari segala sesuatu secara mutlak, ya, kecuali Allah. Ini sudah terputus dari seluruh dunia, dari alam semesta. Akhirnya apa? Di sini seseorang ini menjadi tajrid. Tajrid itu sudah meninggalkan segala sesuatu, dunia ini udah nggak dipikir, nggak apa dan sebagainya. Maka kalau mendapat rezekinya juga tajrid. Nggak pernah diangan-angan dan pikir, tahu-tahu datang gitu aja, tajrid. Ya, tajrid. Bukan mencari. Ini yang paling banyak kan mencari tuh masih. Tiap pagi udah di bawah pohon karet, ya, krek. Ada yang di sawah, ada yang di kebun sawit, kan masih nyari. Jangan ngomong tajrid dulu, masih nyari ke sana kemari kok. Ada yang di pasar. Yang penting jujur aja dulu, ya. Jangan diiringi dusta. Ada yang naksi, ada yang macam-macam dan sebagainya. Tapi orang yang tajrid memang nggak cari dia. Angan-angan juga enggak. Angan-angan itu juga enggak. Karena dia tajrid, merasa sudah mutlak ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak sayang mengeluarkan. Kenapa? Wah, ini miliknya Allah, ya Allah, ya keluar aja sudah. Nggak mikir. Subhanallah. Putus dari semua kondisi rohani, fana, ya, tenggelam dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puncak antara hubungan seorang hamba dengan Allah. Kalau sudah begini gimana? Dia akan ketemu dengan al-haq. Dirinya hancur berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ana fi qalbil mu'min inda munkasirati qulubuhum min ajli. Kata Allah dalam hadits qudsi, aku berada pada hambaku yang beriman yang hatinya hancur karena aku. Hati kita sudah hancur karena Allah apa belum? Kalau sudah hati kita hancur kepada Allah, maka Allah bertajalli nanti kepada kita. Allah nyata di dalam hati kita. Kita dapat merasakan akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sedikit mungkin yang nyambung kepada kita, ya, sedikit lah, ya, yang kita bisa rasakan, nggak masalah. Yang penting apa? Kita sudah pelajari ini, satu saat kita merasakan, kita nggak kaget lagi. Oh, ini yang kemarin diceritakan di pengajian. Sekarang lupa nggak apa-apa. Nanti kalau antum sudah merasakan, itu akan ingat sendiri. Oh, ini yang kemarin, ini begitu, ya.
gitu ya. Ini pelan-pelan, jangan memaksakan diri. Yang penting jangan memaksakan diri. Aku pingin seperti itu, aku pingin seperti itu. Nggak usah. Keinginan kita ini adalah hijab. Hijab, dinding. Ketika kita menginginkan sesuatu, berarti ada nafsu dalam diri kita. Maka ini menjadi hijab, menjadi dinding bagi kita. Serahkan semuanya secara totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Blek, apa? Kayak seorang anak di apa? Di gendongan ibunya. Kalau anak dibuahin ibunya, apa yang dilakukan? Nggak usah minta ini itu dan sebagainya. Anak kecil itu nangis saja selesai. Nanti digendong oleh anaknya, sakit diobati oleh orang tuanya, kan itu haus akan disusui, lapar akan disuapi, kan gitu aja. Makanya banyak nangis saja kepada Allah Ta'ala. Nggak usah pengen ini itu, yang penting banyak nangis kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, aku tahu Engkau yang berikan yang terbaik bagiku. Ya Allah, berikan yang terbaik bagiku. Nggak usah minta ini. Ya Allah, aku minta ini. Ini malah didikte Allah Ta'ala. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, istri yang cantik, soleha, yang tinggi semampai hidung mancung, ya, kemudian rambutnya terurai, ya, pipinya tebal sebelah, ya Allah. Wah, ini Allah Ta'ala didikte. Nggak usah ya. Minta pokoknya berikan yang terbaik, baik rezeki ataupun apapun, berikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau terbaik menurut Allah Ta'ala, masa jelek toh? Enggak kan? Enggak. Jadi nggak usah memplanning dunia ini, terserah Allah. Allah sendiri sudah punya. Allah sendiri punya apa itu namanya qadha. Qadha itu planningnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kalau sudah terjadi, itu namanya qadar, takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala.